Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi di Catatan Rahayu. Kali ini kita akan membahas mengenai pencatatan akuntansi letter of credit di part 3 atau part terakhir. Di sini kita akan membahas mengenai akuntansi transaksi LC itu seperti apa. Sebelum kita masuk ke materi atau contoh soal, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Pencatatan transaksi letter of credit. Pada hakikatnya, setiap kegiatan akuntansi, baik di dalam perusahaan atau perbankan, masing-masing pasti terdapat prosedur pencatatannya, di mana setiap jasa yang diberikan oleh bank juga harus dicatat sesuai dengan prosedurnya, karena itu nanti dapat dipertanggungjawabkan di akhir periode. Baik, langsung saja. Kali ini kita akan membahas cukup satu contoh soal saja mengenai letter of credit. Yang pertama, PT Raharja adalah nasabah Bank Raja Semarang, membeli dump truck 12 buah, per buahnya senilai 350 juta rupiah kepada PT Ratu Motor. PT Ratu Motor adalah nasabah dari Bank Megah Jakarta. Untuk itu, PT Ratu Motor meminta PT Raharja untuk membuka SAIK SKBDN kepada Bank Raja Semarang. Pada tanggal 14 Agustus 2019, PT Raharja membuka SAIK SKBDN dengan setoran jaminan penuh dengan perincian beban giro sebesar 2.920 juta dan sisanya dibayar tunai. Bank Raja Semarang memungut komisi penerbitan senilai 4 juta rupiah dengan ongkos transfer senilai 600.000 rupiah yang semuanya dibayar tunai oleh PT Raharja. Bank Raja Semarang menggunakan Bank Puri Semarang sebagai bank koresponden. Bank Puri Semarang memungut komisi konfirmasi senilai Rp1.300.000 dan Bank Puri Jakarta memungut komisi penerusan senilai Rp1 juta. Daripada kita bingung dari contoh soal ini, yuk kita bahas mengenai pencatatan akuntansinya. Baik, langsung saja. Dari contoh soal tersebut, dapat kita simpulkan bahwa ada 4 bank yang berkaitan atau yang bekerja sama dengan contoh. Yang pertama, yaitu Bank Raja Semarang. Bank Raja Semarang merupakan bank dari PT Raharja, dan PT Raharja adalah si pembeli. Yang kedua, yaitu Bank Puri Semarang. Bank Puri Semarang di sini sebagai bank koresponden, di mana bank ini yang bekerja sama dengan bank lainnya atau bank yang meneruskan dana ke pusat bank. Yang ketiga, yaitu Bank Puri Jakarta. Bank ini yaitu bank yang menerima dana dari Bank Puri Semarang untuk diteruskan ke Bank Megah Jakarta. Dan yang terakhir, yaitu Bank Megah Jakarta. Bank Megah Jakarta yaitu bank dari PT Ratu Motor atau si penjual, dan bank yang menerima dari Bank Puri Jakarta menerima dana. Sedangkan dalam pencatatan akuntansinya, kita akan mengulik atau membahas atau membuat jurnal di masing-masing bank. Yang pertama, pencatatan jurnal di Bank Raja Semarang, pencatatan jurnal di Bank Puri Semarang, pencatatan jurnal di Bank Puri Jakarta, dan yang terakhir, pencatatan jurnal di Bank Megah Jakarta. Oke, kita masuk ke pencatatan jurnal di Bank Raja Semarang yang pertama, di mana jurnal yang perlu dicatat ada 2, yaitu saat pembukaan dan pencatatan untuk penyelesaian pembayaran SAIK SKBDN. Saat pembukaan terdapat
dua juga yang akan di jurnal. Yang pertama pencatatan di rekening administratif dan pencatatan di rekening real atau efektif. Yang pertama pencatatan di rekening administratif itu kita tulis SAIK SKBDN tidak dapat dibatalkan dan masih berjalan. Mengapa tidak dapat dibatalkan? Karena hal ini merupakan proses pembayaran ke bank selanjutnya. Dan antara pihak satu atau pihak lainnya tidak boleh langsung membatalkan. Untuk kredit kita tulis senilai 4.200.000.000. Dapat dari mana sih Bu 4.200.000.000? Kita kembali ke contoh soal. Di contoh soal itu kan PT Raharja merupakan nasabah Bank Raja Semarang membeli dump truck sebanyak 12 buah. Per buahnya senilai 350 juta. Maka yang dibeli itu sebanyak 12 buah kan, per buahnya 350 juta. Jadi 350 juta dikali 12 totalnya 4.200.000.000. Jadi PT Raharja harus membayar ke PT Ratu Montor senilai 4.200.000.000. Lanjut kita ke pencatatan di rekening real atau efektif, atau rekening yang saldonya berakumulasi dan dari periode sebelumnya. Yang pertama kita tulis kas. Kasnya senilai berapa? 1.284.600.000 rupiah. Dapat dari mana sih Bu? Segitu kan? Kita baca ke soal. Pada tanggal 14 Agustus 2019, PT Raharja membuka SAIK SKBDN dengan setoran jaminan penuh dengan perincian beban gironya 2.920.000.000 dan sisanya dibayar tunai. Otomatis berapa yang dibayar tunai? Yang dibayar tunai kan dapat dari mana? 4.200.000.000 itu harga truk ya semuanya, dikurangi beban gironya berapa? 2.920.000.000. Jadi totalnya berapa? 1.280.000.000. Oke, itu yang tunai. Lalu kita lanjut lagi. Bank Raja Semarang memungut komisi penerbitan senilai 4 juta dan ongkos transfernya senilai 600.000 rupiah yang semuanya dibayar tunai. Oke, berarti yang dibayar tunai berapa saja Bu? Tadi kan sisa dari beban giro itu senilai 1.280.000.000. Lalu komisi penerbitan 4 juta. Terus ditambah lagi dengan ongkos transfernya berapa? 600.000. Berarti total semua yang dibayar PT Raharja secara tunai senilai 1.284.600.000 rupiah. Maka kita tulis di kas senilai tersebut. Oke, itu masuk ke debat. Lanjut, untuk selanjutnya itu adalah giro PT Raharja. Berapa tadi yang di soal giro PT Raharja? Senilai 2.920.000.000 rupiah. Oke, kita lanjut ke setoran jaminan. Setoran jaminannya berapa? Setoran jaminannya itu harga dump truck semuanya. Berapa totalnya? 4.200.000.000. Lalu pendapatan komisi penerbitan. Komisi penerbitannya berapa tadi yang dipungut? 4 juta. Kita masukkan ke kredit 4 juta rupiah. Lalu ongkos transfer berapa? 600.000 rupiah. Itu masuk ke kredit. Sudah, itu merupakan jurnal saat pembukaan. Catatan jurnal. Baik, kita masuk ke pencatatan jurnal di Bank Raja Semarang pada jurnal pencatatan untuk penyelesaian pembayaran SAIK SKBDN.
Di pencatatan untuk penyelesaian ini kita harus menjurnal 2 juga, yaitu yang pertama pencatatan di rekening administratif dan pencatatan di rekening real atau efektif. Untuk pencatatan di rekening administratif, kita yang pertama yaitu SAIK SKBDN tidak dapat dibatalkan dan masih berjalan. Tadi pada saat pembukaan kan SKBDN-nya, SAIK SKBDN-nya itu senilai 4.200.000.000 terdapat pada kredit. Sekarang saat pencatatan penyelesaiannya kita kembali ke debit. Senilai berapa? 4.200.000.000. Untuk jurnal yang kedua yaitu pencatatan di rekening real atau efektif, di mana setoran jaminannya senilai 4.200.000.000. Kan pembelian dump trucknya kan senilai 4.200.000.000, maka setoran jaminannya kita masukkan ke debit senilai 4.200.000.000 pada giro BI senilai berapa? 4.200.000.000. Mengapa kok giro BI? Karena ini termasuk pemindah bukuan ke rekening bank lain. Kan selanjutnya ini akan berpengaruh ke bank-bank lain, maka kita masuk ke giro BI. Baik, kita lanjutkan ke pencatatan jurnal di Bank Puri Semarang ya. Bank Puri Semarang di sini adalah sebagai bank koresponden, di mana dalam jurnal Bank Puri Semarang yang pertama kita tulis giro BI senilai berapa? Tadi kan giro BI-nya senilai 4.200.000.000. Maka kita tulis giro BI-nya senilai 4.200.000.000 di debit. Sedangkan untuk kreditnya kita tulis RAK cabang Jakarta dan pendapatan komisi konfirmasi. RAK cabang Jakarta karena nantinya Bank Puri Semarang akan meneruskan dananya ke Bank Puri Jakarta, maka kita tulis RAK atau rekening antar kantor cabang Jakarta dan pendapatan komisi konfirmasi senilai 1.300.000, di mana 1.300.000 itu terdapat di soal itu kan Bank Puri Semarang memungut komisi konfirmasi senilai 1.300.000 rupiah, maka kita tulis pada kredit senilai 1.300.000 rupiah. Untuk RAK cabang Jakarta senilai 4.198.700.000 dapat dari mana Bu? Dapat dari setoran jaminannya atau giro BI tadi kan 4.200.000.000. Lalu karena menggunakan Bank Puri Semarang dan Bank Puri Semarang memungut komisi senilai 1.300.000, maka RAK cabang Jakartanya atau yang diteruskan ke cabang Jakarta senilai 4.198.700.000 rupiah. Dapat dari setoran jaminan dikurangi komisi konfirmasi. Selanjutnya kita ke pencatatan jurnal di Bank Puri Jakarta, di mana yang pertama RAK cabang Semarang. Tadi kan Bank Puri Semarang mengirim dananya ke Bank Puri Jakarta, maka Bank Puri Jakarta mencatatnya sebagai RAK dari cabang Semarang senilai berapa? 4.198.700.000 rupiah. Kok tidak 4.200.000.000 lagi Bu? Enggak, karena tadi bukan Bank Puri Semarang sudah mengambil komisi konfirmasi senilai 1.300.000. Jadi yang dilanjutkan atau yang diteruskan di Bank Jakarta, Bank Puri Jakarta itu senilai 4.198.700.000 rupiah. Selanjutnya kita masuk ke soal ya. Di soal itu kan Bank Puri Jakarta memungut komisi penerusan senilai 1 juta rupiah. Jadi Bank Puri Jakarta itu meminta lagi atau meminta komisi senilai berapa? 1 juta rupiah. Jadi giro BI di bank lainnya berapa? Tadi kan dari
cabang Semarang 4.198.700.000 rupiah dikurangi komisi penerbitannya berapa? 1 juta. Jadi yang diteruskan ke bank lain atau giro BI nya totalnya berapa? 4.197.700.000 rupiah. Dari mana Bu? Dapat dari cabang Semarang, yang ditransfer dari cabang Semarang dikurangi dari komisi penerbitan, maka totalnya 4.197.700.000 rupiah. Oke, kita akan masuk ke pencatatan jurnal yang terakhir, yaitu jurnal di Bank Megah Jakarta, yaitu bank milik atau bank dari PT Ratu Motor sebagai penjual ya. Tadi kan yang terdapat di Bank Puri Jakarta senilai 4.197.700.000 rupiah, maka yang dikirim atau yang diteruskan atau yang diterima dari Bank Mega Jakarta senilai sekian, 4.197.700.000 rupiah pada giro Bank Indonesia. Jadi Bank Mega Jakarta lalu diambil oleh PT Ratu Motor senilai sekian, tidak lagi 4.200.000.000 karena telah dikurangi oleh pajak-pajak atau komisi yang diminta oleh setiap bank yang meneruskan. Baik, demikian pelajaran kali ini. Di bab pertama kita sudah selesai membahas mengenai letter of credit itu seperti apa. Selanjutnya kita akan masuk ke subbab yang kedua. Demikian, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.